warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan remastering Linux. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Dava Khaironhan dengan NIM H1D 021097. Saya Farubian Hanafi dengan NIM H1D 021079. Saya Muhammad Irsad Hari Wibowo dengan NIM H1D 021074. Saya Muhammad Haikal Abi dengan NIM H1D 021029. Saya Wildan Novariski dengan NIM H1D 021017. Remastering pada kali ini kami ingin mempresentasikan dengan beberapa modifikasi. Untuk modifikasinya, cek video selanjutnya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan proses remastering. Namun sebelum masuk ke proses intinya, kita harus tahu apa sih remastering itu. Jadi, remastering adalah sebuah proses kustomisasi software untuk tersendiri. Dalam bidang software, remastering dapat diartikan sebagai proses pembukusan ulang paket aplikasi pada sistem operasi, di mana kita dapat menambahkan bahkan juga mengurangi paket aplikasi yang telah disertakan. Bisa dikatakan bahwa remastering merupakan proses pembuatan sistem operasi yang baru dengan paket aplikasi yang berbeda daripada sistem aslinya. Remastering yang akan kita lakukan menggunakan sistem operasi Linux Lex. Jadi kita juga harus tahu nih apa sih Linux Lex itu. Linux Lex merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Slackware dan juga merupakan salah satu distro dengan kemampuan bootable, yaitu dapat dijalankan langsung dengan USB ataupun CD tanpa proses instalasi. Jadi, remastering Linux adalah sebuah proses untuk membuat sebuah Linux yang baru dari Linux yang sudah ada. Hasil remasteringnya adalah Linux yang mirip dengan Linux induknya, namun mengalami beberapa modifikasi yang membuatnya berbeda dibandingkan Linux induknya. Misalkan tema dan tampilan, perangkat lunak yang terbundle, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita melakukan remastering, ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk remastering Linux. Yang pertama, ada Power ISO. Power ISO digunakan untuk mengekstrak file dan membuat ISO. Yang kedua, ada CorelDRAW. CorelDRAW digunakan untuk mengedit logo dan background yang akan digunakan. Yang ketiga, ada VirtualBox. VirtualBox digunakan untuk menjalankan OS secara virtual. Yang keempat, ada Notepad++. Notepad++ ini digunakan untuk mengedit text file. Yang kelima, ada 7-Zip. 7-Zip ini digunakan untuk mengarsip sumber berkas yang terbuka. Yang keenam, ada file seleksi tersendiri, yaitu yang kita gunakan adalah file select versi 6.1.2 yang untuk digunakan sebagai bahan praktek modifikasi. Filenya kami download di www.slex.org. Yang terakhir yang dibutuhkan adalah MySlex Creator 1.6.0. MySlex Creator ini digunakan sebagai media pendukung remastering Slex. Untuk selanjutnya, simak ya videonya, jangan sampai terlewat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang remastering Linux Lex. Ada beberapa hal yang dibutuhkan di sini, yaitu 7-Zip, ada CorelDRAW, ada MySlex Creator, ada Notepad++, VirtualBox, ada Power ISO, dan file ISO dari Slex itu sendiri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang mengganti background dari menu saat booting. Yang kita lakukan pertama yaitu kita membuat folder dulu. Folder project yang akan kita buat. Kemudian di dalam folder project tersebut kita masukkan file ISO dari Slex yang udah kita download. Setelah kita masukkan file ISO yang sudah kita download tersebut, kita ekstrak file ISO tersebut dengan cara klik kanan, kemudian pilih 7-Zip dan ekstrak to Slex. Kemudian akan muncul folder baru di sini, yaitu folder Slex. Kita buka foldernya. Di sini akan muncul 3 folder, ada boot dan Slex. Untuk mengganti background menu saat booting, kita akan buka folder boot. Di dalam folder boot, kita cari file bernama slex.cfg di sini. Kemudian kita ubah edit dengan menggunakan Notepad++. Di dalam Notepad++ ini kita cari yaitu menu background di sini. Di dalam menu background di sini kita ganti nama slex.png ini dengan nama yang kita akan ganti dengan file yang akan kita gunakan sebagai background menu tersebut. Di sini kita akan ganti dengan nama bg menu di sini. Ketika sudah diganti, kita save
Kemudian setelah kita save, kita masukkan background menu yang telah kita buat dan kita edit di dalam CorelDRAW ke dalam folder boot ini. Kita akan masukkan ke folder ini file Slack yang lama, flex.png ini kita bisa hapus dan kita ganti dengan bgmenu.png ini. Ingat nama filenya harus sama dengan apa yang tadi kita sudah ganti di dalam folder, di dalam file CFG ini. Kita pastikan sama bgmenu.png dengan bgmenu.png di sini. Ketika sudah sama, berarti kita sudah mengganti background dari menu booting tersebut. Kemudian kita akan mengganti splash screen pada Slacks ini. Kita akan buka folder Slacks, kemudian kita folder Slacks kembali. Lalu kita akan mencari folder base. Kemudian terdapat nama file yang bernama 003 strip desktop.lzm. Kemudian kita klik kanan dan ekstrak slogs module. Kemudian kita akan muncul seperti ini. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian setelah muncul seperti tersebut berarti successful dan kemudian klik OK. Kemudian kita buka folder 003 strip desktop. Kemudian kita klik folder USR. Terus kita buka share. Kemudian apps. Kemudian cari folder yang bernama Ksplash. Kemudian klik Themes, Default. Di sini terdapat 4 file dengan format .png yang akan kita ubah dengan splash screen yang telah kita buat dengan CorelDRAW pada sebelumnya. Nah, di sini terdapat 4 file yang telah kita edit pada CorelDRAW. Kemudian kita akan timpa pada folder tersebut. Kemudian kita akan replace this file destination. Untuk menimpa ini dengan syarat harus dengan nama yang sama, dengan extension yang sama, dan juga dengan ukuran yang sama. Setelah berhasil untuk menyelesaikan proses tersebut, berarti kita sudah berhasil mengganti splash screen pada Slacks ini. Kemudian setelah berhasil mengganti splash screen dengan file kita yang buat, kita akan mengganti log of avatar juga. Pertama kita akan kembali ke folder Slacks pada awal tersebut. Kemudian kita klik Slacks lagi. Kemudian folder base. Kemudian kita buka 003 strip desktop kembali. USR. Kemudian kita folder share. Dan kita buka apps. Kemudian kita akan mencari folder yang bernama KM server. Kemudian terdapat folder pics, kita klik dan di sini terdapat logo log off yang bakal nanti kita ubah dengan log of avatar yang telah kita edit juga pada CorelDRAW. Kemudian kita timpa lagi dan replace, dan dengan syarat yang sama, harus memiliki nama yang sama dan juga dengan extension yang sama. Kemudian setelah prosesnya selesai, berarti kita sudah berhasil mengubah log of avatar dari Slacks ini. Kemudian setelah kita mengganti splash screen dan log of avatar, kita akan mengganti icon pada Slacks ini. Kita buka folder Slacks lagi.
kemudian base, kembali lagi ke 003 strip desktop, USR, kemudian folder share, dan kita akan mendapatkan folder icon. Kemudian klik Crystal SFG, terdapat beberapa folder dengan nama 16x16, 22x22, 32x32, dan 48x48, maaf, dan juga 64x64. Kemudian di setiap folder ini terdapat folder apps dan banyak icon yang terdapat di folder ini. Dan nanti kita harus mengganti satu persatu dari 16x16 hingga 64 dengan icon yang telah kita edit juga pada CorelDRAW sebelumnya. Kemudian kita buka pertama folder 16x16, kita buka apps, kemudian kita cari icon yang bernama K-menu. Kemudian kita akan ganti K-menu ini dengan K-menu yang telah kita edit. Kita harus samakan namanya dengan K-menu yang aslinya tanpa ada angka 16 lagi. Karena tadi untuk mempermudah saja. Kita hapus saja buat yang lama, kemudian kita rename dengan kmenu.png saja. Dan kita bakal lakukan itu untuk ke semua folder hingga yang 64x64. Kemudian sudah terganti semuanya dari 16x16 hingga 64x64 ini. Setelah semua prosesnya berhasil, berarti kita telah berhasil mengganti icon dari Slacks ini. Kemudian kita akan kembali ke folder Slacks, kemudian base. Kemudian pada folder 003 strip desktop, dan setelah dengan catatan telah selesai mengganti splash screen dan semuanya tersebut, kita akan menghapus file 003 strip desktop.lzm, kita akan hapus. Kemudian kita akan klik kanan pada folder 003 strip desktop, kemudian show more option. Kemudian kita akan pilih compress Slacks module. Kita akan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah muncul successful, berarti sudah selesai dan proses berjalan dengan sukses. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian kita akan menghapus 003 strip desktop tersebut. Berarti kita sudah berhasil untuk mengubah splash screen, lock of avatar, dan juga icon pada Slacks ini. Kemudian kita akan mengganti background atau wallpaper pada desktop. Kemudian kita akan membuka folder Slacks. Kita akan buka Slacks lagi, kemudian paste. Terdapat 002, kemudian kita akan ekstrak dengan cara ekstrak Slacks module. Kita tunggu lagi hingga prosesnya selesai. Successful kembali, berarti tandanya kita sudah berhasil. Kemudian kita akan klik OK. Kita akan buka foldernya 002 tersebut. Kita masuk ke folder USR, kemudian share,
Kemudian kita akan cari folder wallpaper. Di sini sudah tersedia 2 wallpaper dari sananya. Kemudian kita akan mengganti salah satu saja wallpaper dengan yang kita pilih yang kanan saja. Kemudian kita akan mengganti dengan wallpaper yang kita punya. Kemudian kita akan timpa folder tersebut. Setelah wallpaper tadi sudah berhasil prosesnya, maka sudah selesai. Kemudian setelah selesai, kita akan kembali ke folder base. Kemudian kita akan hapus file yang 002. Kemudian folder tersebut kita akan klik kanan, kemudian compress to text model. Cara ini sama seperti dilakukan pada saat mengganti splash screen tersebut seperti tadi. Kemudian akan muncul lagi proses lagi seperti ini. Kita akan tunggu hingga successful. Dan ya sudah selesai. Kita klik OK kembali. Kemudian kita hapus folder yang 002 tersebut. Berarti setelah proses ini selesai, kita berhasil mengganti wallpaper atau background desktop pada Slacks ini. Kemudian kita akan mengambil konfigurasi dari file ISO Slack yang original ini dengan cara kita klik kanan dari file ISO terus kemudian show, kemudian power ISO open with power ISO. Setelah muncul tampilan ini, kemudian kita pilih ke menu action, kemudian boot, dan kita save boot information. Kita save di folder project ya, yang telah kita buat. Save. Ketika sudah, kita cancel saja. Setelah itu kita akan muncul folder dengan .biv ini ya. Berarti menandakan kita telah berhasil mengkonfigurasi file ISO tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan konfigurasi ISO ke dalam file remastering OS kita ya. Yang kita lakukan, kita buka folder Slack, kemudian kita gunakan 2 file folder itu, dan Slack, kemudian kita klik kanan, kemudian show, masuk ke menu power ISO sama, kemudian add to image file. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita cancel saja yang ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kita pilih klik action, kemudian boot dan add boot information. Kita masukkan file konfigurasi yang tadi kita telah buat. Kita open. Kemudian kita save. Di folder project kita mengganti tipe dulu menjadi file ISO. Kemudian kita ganti nama dengan nama dari remastering Linux kita ya, dengan nama @os ya. Save. Jika sudah, maka kita telah berhasil untuk membuat remaster dari remastering Slacks. Oke, kali ini kita akan mulai testing remastering dari Linux yang telah kita remaster tadi. Kali ini kita akan coba dengan VirtualBox. Oke, pertama kita buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian kita klik new. Kemudian kita beri nama di sini remaster @os. Kemudian kita pilih tipenya itu Linux.
kemudian versionnya itu other Linux. Klik next. Kemudian di sini kita memorinya kita atur ke sekitar 4 GB. Klik next. Kemudian kita create a virtual hard disk. So, kita klik next. Kita pilih VDA di sini, tipe hard disk ya. Kemudian kita pilih di kali allocated. Lalu kita buat 8 GB di sini dan create. Oke, lalu kita ke setting, kita ke storage, kemudian ke empty, kemudian kita masukkan file dari ISO yang telah kita remastering tadi. Oke, open, kemudian oke, lalu kita start. Kita tunggu sebentar. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini menu backgroundnya sudah terganti. Kita klik saja. Lalu tunggu sebentar. Akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Di sini kita sudah berhasil untuk meremaster Linux Slack ini. Di sini kita bisa mengganti wallpaper, splash screen, lalu logo log off, dan tadi background dari menunya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kami. Sekian. Nah, video penjelasan inti mengenai proses remaster Linux sudah selesai. Kesimpulannya adalah dengan remaster Linux kita dapat membuat sistem operasi yang baru dengan menambah atau mengurangi paket default aplikasi yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Tutorial remastering yang telah kami buat tadi diharapkan dapat membantu para penonton untuk mencoba dan mengubah tampilan baru sebuah sistem operasi sesuai dengan kreativitas para penonton dengan mudah. Ya, video tadi adalah hasil remastering dari kelompok kami. Semoga hasil-hasil tersebut dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.